sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan Mas Kenzi untuk memimpin doa. Kita mulai. Tentang apa anak-anak? Ada yang tahu? Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional anak-anak? Nah, berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis yang bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, nah, apabila ruangan kelas kalian ini kotor, terus kalian akan melakukan apa? Kalian berpikir apa? Kalau ruangan kelas ini setelah kalian gunakan untuk belajar kotor, nah, menyapu. Terus kalau mejanya berantakan, apa yang kalian lakukan? Membersihkan, merapikan. Apabila ada sampah, apa yang harus kalian lakukan? Dibuang di tempat sampah. Nah, itu adalah materi kita hari ini, berpikir komputasional. Tujuannya apa? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan bahasa sederhana. Dua, mengidentifikasi elemen berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang ketiga, menerapkan elemen berpikir komputasional melalui kegiatan bermain, eksplorasi, dan pemecahan masalah secara sederhana. Dan yang keempat, menunjukkan sikap kerjasama kreatif dan teliti dalam menyelesaikan tugas. Nah, sebelum kita memulai pelajaran supaya semangat, nah, kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak semuanya berdiri mengikuti lagu ini ya, anak-anak ya.
Coba berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah yang terstruktur. Nah, contohnya tadi, apabila ruangan kelasnya kotor, anak-anak bisa merapikannya melalui mejanya dirapikan, kursinya dirapikan, ditata kembali menjadi rapi. Apabila ada sampah, anak-anak menyapunya dan membuangnya ke dalam tempat sampah. Dinamakan menyelesaikan masalah dengan langkah yang terstruktur. Yang kedua, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya komputer. Ya. Yang ketiga, membantu kita menjadi lebih teratur, kreatif, dan logis. Oke. Nah, ada 4 elemen dalam berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola. Ya, yang ketiga, abstraksi, mengambil informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Yang keempat, algoritma, membuat langkah-langkah menyelesaikan masalah. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dekomposisi, membagi tugas rumah menjadi menyapu, mengepel, mencuci piring. Anak-anak di sini kalau di rumah setiap hari membantu bapak ibunya tidak? Membantu seperti apa? Membantunya seperti apa? Mencuci piring, terus menyapu lantai, terus merapikan tempat tidur. Itu adalah kewajiban anak-anak. Ya. Yang kedua, pengenalan pola, menyadari bahwa tanaman itu butuh air setiap pagi. Dan yang ketiga, abstraksi, fokus pada langkah utama saat membuat kue. Nah, kalau membuat kue kalian harus fokus supaya apa? Supaya nanti kuenya jadi bagus. Kalau kalian tidak fokus, masak gula dicampur dengan garam. Nah, seperti itu. Yang keempat, algoritma, resep masakan sebagai urutan langkah. Nah, ini ada resep masakan, contohnya cara membuat kue, cara membuat mie. Ya toh, akan ada langkah-langkahnya cara membuat mie. Kalau cara membuat mie, langkah-langkahnya gimana anak-anak? Nah, merebusnya dulu. Setelah direbus, ditiriskan. Habis itu baru ditambahi dengan bumbu. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya, ya, itu tadi adalah materinya ya anak-anak ya. Sekarang Bu Guru ada gambar. Kalau ada gambar seperti ini, apa yang anak-anak akan lakukan? Nah, ini kira-kira gambar apa anak-anak? Gambar apa? Tempat tidur. Kira-kira posisi tempat tidurnya ini berantakan tidak? Berantakan. Bantalnya, selimutnya tidak dibereskan, ada alat-alat itu apa, ada lampu, ada mainan. Nah, kira-kira itu bersih apa kotor? Nah, terus apa yang harus anak-anak lakukan kalau seperti itu? Membersihkan, menata kembali ke tempatnya, seperti mainannya ditata kembali, itu ada lampu dinaikkan ke atas meja. Nah, ini adalah cara berpikir komputasional. Nah, di sini Bu Ayu akan membagikan, ini ada kartu masalah. Anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Coba, ini ada kartu masalah. Ya, di sini masalahnya apa? Terus langkah-langkah yang akan kamu lakukan apa? Kira-kira. Ayo di sini. Ayo Mbak. Ayo gabung sama temennya sini. Nah, oke. Ini ada kartu masalah. Ya. Coba anak-anak sekarang selesaikan masalahnya itu. Langkah-langkahnya itu gimana? Yo, ditulis di situ. Coba. Yo, langkah
apa? Coba Mas Renzi. Yo, membersihkan kursi, membuang sampah atau gimana? Ini loh, kartu masalahnya ini, ya. Coba di sini kartu langkah-langkahnya di sini, ditulisnya di sini. Coba tulis. Langkah yang akan kamu ambil apa ketika kamu melihat ada gambar seperti ini? Yo, tulis ya juga. Tadi tuh seperti Bayu toh, membereskan kursi, membersihkan ini, membersihkan sampah. Oke, nah. Dua saja boleh. Ini loh maksudnya. Apa ini? Ini aku loh. Apa tempat belajar loh. Ya benar kamu membersihkan kursi. Nah, sekarang yang bawahnya ini ada apa namanya? Labirin, benar. Coba supaya sampai sini kamu lewatnya dari sini bisa tidak kira-kira? Nggak bisa. Nah, terus pecahkan masalah kalau dari sini bisa tidak? Coba. Nah, ini ada labirin supaya kamu bisa sampai sini, kamu lewatnya dari mana? Coba. Bisa tidak? Yo. Nah, bisa tidak? Bisa enggak? Nah, berarti lewatnya sini. Nah, itu cara memecahkan masalah. Ya, iya, iya. Dikasih jalan, ayo. Nah, sekarang ini kalian menentukan ini bentuk apa, bentuk apa, bentuk apa. Ya, coba tentukan ini apa. Oh, persegi panjang atau persegi biasa atau apa? Nah, sudah. Ditulis di bawahnya saja. Ditulis di bawahnya saja, Mas. Nah, itu. Nah, sudah. Ini coba kamu identifikasi ini tuh bentuk apa, bentuk apa. Catat aja enggak apa-apa. Ini bentuk apa? Silakan. Ayo. Bawahnya di bawah gambar, boleh di bawah gambar. Persegi, jadi perseginya ada berapa itu? Coba. Ya, segi 4 atau segi panjang persegi. Gak apa-apa, taruh aja, taruh sini, gak apa-apa. Nah, kita aja taruh sini atasnya. Ya, sama boleh, sama kalau segi 4 ya sama. Itu cara menentukan bentuk. Ya, sudah? Sama ini sama nih. Ya. Sudah? Ya belum? Ya, sudah anak-anak, silakan Mas Dias untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya, ya. Cara memecahkan masalah itu ada kartu masalah. Nah, gimana cara memecahkan masalahnya? Sudah, ya. Ini teman-teman, silakan. Dibaca. Kartu masalah. Ya, ini kartu masalah yang kamu lihat sama temanmu apa itu? Tempat belajarnya suasananya apa? Kotor, bersih atau gimana? Kotor. Terus kartu langkah-langkah. Langkah yang akan kamu lakukan apa? Membersihkan buku karena banyak buku yang berserakan. Terus ini ada labirin. Contoh memecahkan masalahnya kamu lewat jalan mana yang benar? Ya, benar sekali. Dan yang terakhir teman-teman, ini adalah apa anak-anak? Menentukan bentuk. Ada persegi, ada lingkaran, dan ada segitiga. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Dias. Silakan Mbak Adiba atau Mbak Zula, kasih Mbak Zula. Silakan presentasikan hasil temuannya Mbak Zula dan teman-teman
kelompoknya. Ya, silakan. Ini kira-kira tanda masalahnya yang kamu temukan apa? Coba jelaskan sama teman-teman. Itu kamu lihat gambarnya apa itu? Suasananya apa? Tempat belajarnya berserakan. Terus langkah-langkahnya apa yang akan kamu lakukan? Apa? Membersihkan sampah yang berserakan. Terus membereskan buku, menaruh kembali bukunya ke dalam rak. Oke. Dan ini apa ini? Labirin menemukan jalan keluar. Dan yang ini apa Mbak Zura? Apa? Menentukan bentuk ruang. Yang pertama apa Mbak Zura? Persegi. Terus lingkaran. Terus segitiga, dan yang terakhir persegi 4. Nah, ini adalah contoh dari berpikir komputasional yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dari sini anak-anak ada yang ditanyakan tidak? Kita sudah memberikan, guru tadi sudah memberikan contoh gambar, terus anak-anak memecahkan masalah, terus guru memberikan satu masalah, anak-anak memberikan langkah memecahkan masalah tersebut. Sudah paham belum kira-kira? Sudah. Sekarang Bu Guru ada LKPD, gambar kerja peserta didik. Ini juga bisa dikerjakan secara berkelompok. Yuk, ini. Ditulis nama kelompoknya. Namanya siapa saja dan kelompoknya siapa saja juga. Namanya kelas berapa? Kelas 5 kan? Namanya siapa saja ditulis, ada Dias, ada Dimas. Sudah? Kalau sudah silakan. Ya, ditulis namanya. Kelompok apa? Melati atau mawar. Boleh. Terserah. Ya. Sudah selesai Mas Kenzi? Sudah? Coba sekarang Mas Kenzi belajar Mas Kenzi mempresentasikan ini ya, nomor 1 di komposisi. Nah, yuk Mas, kamu mau baca? Silakan Mas Dias. Coba kamu membaca lagi. Ini ya. Nih, jadi baca dari sini. Yuk. Nah, soal pertama yang dibaca. Ruang kelas. Bisa. Ya. 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 Oke. Terus. Nah. Ya. Terus yang kedua. Terus. Ya. Terus. Ya. Oke. Sebentar.
Oke, sudah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Dian. Lanjut, sekarang Mbak lagi yang membaca. Silakan Mbak Jula maju ke depan. Yang ini ya. Ayo silakan Mbak Jula. Oke. Ya. Menggali spray, terus dia TV, menatakan, terus buku. Nah, terus tuliskan kegiatan yang penting untuk merapikan kamar. Jadi itu ada pilihannya. Kalian disuruh hal yang penting itu apa saja? Dapat dijawab Mbak Jula. Nih. Jawabanmu apa itu? Dibaca. Terus? Iya. Nah, oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Jula. Nah, itu adalah materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan pelajaran kita hari ini itu apa anak-anak? Satu, berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah. Seperti tadi, ada masalah di ruang kelas yang kotor. Nah, langkah-langkah yang akan kalian ambil apa? Yang kedua, terdiri dari dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Yang ketiga, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dengan latihan kita bisa berpikir lebih teratur dan kreatif. Nah, sekarang nanti di rumah tugas kalian adalah memecahkan masalah apabila di rumah itu rumahnya berantakan, rumahnya kotor. Terus langkah-langkah yang akan kalian lakukan apa? Nanti di rumah PR-nya itu deh. Oke, besok pagi anak-anak membawa hasil yang sudah ditulis di rumah. Paham anak-anak? Oke. Nah, yang terakhir, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak boleh istirahat dulu. Jangan lupa bukunya dimas